kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Pak Silakan Subran. Terus dari Baik, sebelum mulai kelasnya, kayaknya kita briefing dulu ya. Jangan nanti kalau ibu bilang selamat pagi, sebutnya selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Terima kasih. Kelas kita hari ini adalah layanan klasika. Yang materinya pilihan karir setelah lulus SMK. Juga kita melaksanakan supaya siswa bisa paham tentang memahami, menganalisis pilihan karirnya setelah lulus SMK. Mana sih sekolah SMK, dan bisa mengambil konsekuensinya, tahu konsekuensinya apa. Kalau misalnya saya kuliah, kamu tadi bagaimana? Kalau saya kerja aja nih, konsekuensi kedepannya apa? Kalau menikah aja, ya. Nah, kemudian dan hari ini berlangsung selama 1 jam 40 menit. 40 menit, jadi 1 jam pembelajaran. Jadi kita langsung ke bagaimana sudah ya? Ya. Boleh. Jadi ke videonya, kita nonton video dulu. Silahkan memperhatikan videonya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang ketiga, materi bimbingan konseling kelas 12 semester 1, dan judul pilihan karir setelah lulus SMA atau MA. Setelah lulus dari SMA atau MA, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir, diantaranya yaitu yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kemudian yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan, yang ketiga, memasuki dunia kerja, dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Kita akan uraikan satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik
akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran atau lemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menempuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Berikut ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjutan ke perguruan tinggi. Yaitu caranya adalah yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya Tinggi swasta, pembiayaan pelaksanaan pemerintah menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik adalah jenjang sarjana nomor 1 berdasarkan penguasaan yang mengandung sekarang. Sekarang harus diri siswa minta memperoleh gelar dari kesempatan untuk terus berjenjang yang tinggi atau sarjana. Jalur pendidikan akademik bisa menggunakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut jenjang di bawah tergantung pada kemampuan tertentu. Mahasiswa diarahkan oleh peningkatan kemampuan untuk keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi Indonesia diberikan menjadi 5 universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas yang memberikan program pendidikan akademi dan sarjana dan atau profesi bagi diploma dan sejumlah ilmu berkelompok tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu filsafat sampai sosial. Institut menyediakan program pendidikan akademi sarjana dan atau profesional atau diploma dengan kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya, Institut Pandang, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyebabkan program pendidikan akademik, sarjana dan atau profesional, diploma dan bentuk satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, sekolah tinggi manajemen atau sekolah tinggi aplikasi perusahaan dan lain sebagainya. Akademi mengajarkan keterampilan pendidikan profesional atau diploma berbasis atau bagian sebagian ini. Misalnya, dan sebagainya. Kemudian ada menyampaikan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang khusus, misalnya politeknik elektro, politeknik manufaktur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menyaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi secara non-tes atau pengujian bakat, minat, dan kemampuan, dan tes atau ujian sebagai masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui pengujian bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa.
Biasanya perguruan tinggi akan melakukan undangan kurikulum tentang penerimaan mahasiswa secara tuntas sekolah-sekolah menengah atas dengan persyaratan untuk memenuhi siswa memiliki peringkat 1 hingga 10. Istilah yang digunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa lulus secara tuntas berbeda-beda. Ada TMDK, kemudian ada PPKB, ada PSSB, ada PWUD, dan lain sebagainya. Berarti penjelasan yang tadi ya, penjelasannya yang tadi ya. Kemudian yang keempat, perguruan tinggi terima 1. Oke, sekarang kita surat pendapat ya. Saya di slide PPT. Nah, kalau saya mau kemana sih? Ini kita akan lupa ini. Setelah selesai mau kemana? Iya. Nah, dia gimana? Mau jurusan apa? PSB, lalu sana dong. Ya, ya, jurusan apa? Apa? Tata boga menjadi siap ya? Ya bagus dong. Coba kemudian sasaran. Nah, setelah tema kemana nih? Siap. Siap mana? Siap. Jurusan apa? Ekonomi apa tuh? Komunikasi. Bagus. Berarti itu pilihannya juga menghitung ya. Apa itu? Satu di IT ya. Nah, ya. Kita nggak cuma ada musiknya aja loh. Nah, syarat-syaratnya gimana sih? Pas kuliah kelas yang baru kan bu, perusahaan YMH. Kita bisa mendaftar ke kuliah. Dia boleh dijauh gimana nih? Kalau dia nggak lulus, ada nggak yang mau nih pulang aja lah, bisa belajar sekarang? Atau biar langsung capek nih untuk pakai dia aja? Selanjutnya, nah, sekarang kita diskusi di baris ini. Apa program studi yang diminati? Pengennya di mana? Bisa apa? Kesehatan. Kenapa pengen kesehatan? Mas Kak, dan ya, mau kemana nih? Kuliah atau kursus saja? Nanti ya, kuliah dari mana bro? Ya, jurusan apa? Seni budaya. Masih pengen kita pengen di rumah. Nah, wah, tepuk tangan dong. Kemudian, bagaimana? Nah, kalau kita masuk kerja nih, kalau kuliah, yang cowok kuliah apa enggak? Ada yang kuliah nanti? Ada. Kita itu kayak mana? Indonesia. Bisa apa? Bisa komputer. Teknik informatika. Bagus, sama dong berarti. Kamu masuk teknik. Nah, kalau kita mau masuk dunia kerja, banyak hal yang mau kita lakukan ya. Nah,
dari kita mencari sumber informasi pekerjaan di mana, bagaimana cara kita melihat informasi pekerjaan kita dapat, bukan cuma kita dapat informasi pekerjaannya, kita cuma baca doang. Terus apa saja sih yang harus dikerjakan dalam dunia kerja? Ya, kita punya siapa aja. Terus satu-satu. Apa? Apa aja sih yang harus dia sukses melakukan? Munawara. Ya, terus pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi. Maka kita harus memilih studi lanjut ke perguruan tinggi. Kayak mungkin luas wawasan, luas wawasan. Terus bisa berdoa dengan kawan-kawannya lagi. Kami sudah Pak. Kemudian ada kalau kita mau lanjut kuliah, lihat dan bidang studi. Kita bisa masuk melalui ada beberapa jalur, kita masuknya kita bisa beberapa jalur. Yang pertama ada di SNMPTN, kemudian ada SBMPTN, ada STAN-PTN, ada SNMPTN, atau ada vokasi dan kedinasan. Apa sih SNMPTN itu? Sudah perguruan tinggi. Dilihat dari nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5. Jadi supaya kita bisa masuk seleksi nasional perguruan tinggi negeri, kita harus punya prestasi yang baik, ya, harus dipertahankan nilainya. Kemudian ada SBMPTN, itu seleksi masyarakat kejuruteraan tinggi. Gimana sih cara masuknya? Ya, dengan ujian tulis. Dan nanti ada macam-macam kelompok tesnya, ada MIPA, ada sains, ada bidang MIPA. Kemudian ada STAN-PTN. STAN-PTN ini dia adanya di Universitas Negeri juga, tapi dia di Universitas Islam. Seperti di UIN Aceh, UITM Mame. Dia cuma ada di 2 fakultas, fakultas Tadris sama fakultas Syariah. Kemudian ada SNMPN, Seleksi Nasional Politeknik. Di Aceh tuh ada beberapa politeknik yang negeri, kan? Ada di Lusumawi, mana lagi itu? Di Langka, dia masuk politeknik bukan dia swasta. Politeknik Venezuela. Oke. Kemudian vokasi, yang vokasi ini ya biasanya khusus untuk yang sekolah kejuruan, TK. Kemudian ada kedinasan pas harus tes dulu, seperti PDN, PKM, PKN, bagi dia memiliki data dinas dengan berbagai lembaga pemerintah, berbagai sekarang. Ya, kita bisa di jalur-jalur perguruan, jenis-jenis perguruan tingginya.
ada universitas, itu sekolah tinggi, ada bidang politeknik. Universitas apa aja sih yang ada di Aceh? Universitas negeri yang apa aja sih? Ya, ada kuliah, ada undangan negeri, ya, yang boleh kan yang di luar Aceh. Salahnya boleh, Pak. Cuma yang di Aceh juga kita nggak kalah bagusnya. Mungkin yang swasta di Aceh juga banyak, ada Uniga, yang bukan kita, yang dengan kita. Ya, ada Buka, bisa kita tahu nggak sih? Kita karena sudah tahu juga. Nah, bangsa kita sampaikan. Ada UI yang di Jogja. Kemudian yang istiqo nih, apa aja sih yang di Aceh? Ada kali ini yang mau ikut ya ini agama Islam kemudian ada ikut ya ini skala langka baca di ini judulnya Danko. Dia bagus dan lebih. Kalau mau masuk ke situ boleh. Kalau masuk ke situ boleh. Memang ada dua senior dia itu kita bisa kembangkan bakat kita. Ada PTN, ada Surabaya, ada BPJ. Rizky di Danko, jurusan. Terus seni budaya Indonesia ada. Dan pemirsa lewat ini ya. Itu ada sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi, sekolah tinggi yang belakang orang kan yang ini sains, teknologi. Kalau di swasta itu ada apa? Kalau tinggi terbuka pasti berkaitan. Ya sama aja, cuma misalnya terbatas. Kemudian ada, oh yang perlu silakan. Bu, coba jelaskan kembali perbedaan SPAN, PTKN, dan PTKIN dan SNMPTN. SNMPTN. Oke. Jadi sebenarnya mereka sama-sama kita maksudnya jalur undangan. Kalau SNMPTN, universitas negeri semua boleh masuk. Termasuk IAIN, Universitas Cakrawala, Bima. Jalur masuknya sama aja, kita dilihat dari nilai rapor kita 1 sampai 5. Jadi kita harus pahamkan nilai kita. Bukan PTKIN, dia hanya di universitas Islam saja. Ya kita nggak bisa masuk di negeri juga, cuma hanya di universitas Islam aja. Dia cuma ada di 2 fakultas, fakultas hadis, fakultas hadis itu keguruan, sama fakultas syariah. Itu aja. Sama-sama masuk jalur undangan, cuma beda universitasnya. Kalau pengen masuk UI nih, ya udah ambil sampai PTKIN aja. Nggak bisa ambil nilai, mau ambil sampai Islam aja. Tesnya di PTKIN kita bisa semua universitas negeri. Oke sih, ya silakan. Bedanya universitas dan itu tahu. Bedanya Itu. itu sama universitas. Jadi universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik atau profesional yang beragam. Menjadi fakultas. Bagi lagi menjadi dari fakultas dibagi lagi menjadi prodi-prodi atau jurusan yang program namanya apa aja sih? Kalau institut perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional, kelompok disiplin ilmu aja nih. Dia cuma
cuman ada jurusan-jurusan khususnya aja. Gimana dong Khairi? Tahu. Paham? Paham. Yang lain? Paham. Tengahnya. Rina silahkan. Jangan sama bidik misi. Sama aja. Ya, sama aja. Cuman jalur kalau bidik misi kita dapat beasiswanya apa? Biaya pelatihan ditanggung. Kalau yang undangan biasa dari kita cuman bebas tes aja maksudnya. Ada beasiswa di proses kerjanya, ada banyak beasiswa kok dalamnya tapi sedikit aja. Ya Rina. Terima kasih Rina. Oke, lanjut. Ini dengan syarat ikannya ini dipertahankan ikannya. Mereka indeks prestasi kumulatif. Kemudian terus ada jenis-jenis kawinnya nih soal kuliah. Kita mau masuk kemana sih? Ada kegiatan yang termasuk pekerjaan adalah kegiatan yang tidak bukan pilihan khusus seperti media sosial official, konten kreator, banyak yang lainnya ya. Yang ada jenis kegiatan yang termasuk ke dalam profesi. Nah, seperti yang punya sekalian programmer, jadi kalau ini informatika ada programmer, dokter, pilot, udah, apalagi arsitek, direktur, dan jasa, banyak yang lainnya ya. Nah, ada nggak yang lain yang kira-kira profesi yang membutuhkan keahlian itu apa saja? Bisa jadi chef, ya. Ya memang kita harus masak dong ya, harus masak ya. Kita ada nggak pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus? Pasti. Polisi bisa nggak? Tapi ada yang bukan. Betul. Apalagi? Semua. Aman. Tidak. Apalagi? Bisa. Ya. Ya, silahkan. Kalau kita bisa kerja farmasi. Kalau di Aceh itu kita bisa kuliah di Proteges. Nah, setelah kita kuliah farmasi, kita bisa ambil profesi apotekernya lagi. Setelah itu baru kita bisa pada sertifikatnya, kita baru bisa apoteknya. Gimana, Dodano? Makasih, Dodano, pertanyaannya. Yang lain ada yang bertanya? Silakan. Sama. Mulai ya. Mulai jadi jaksa. Kita bisa jadi arsitek kita bisa jadi arsitek. Ini arsitek. Kita di fakultas teknik prodinya tanya teknik arsitek. Yang lain yang ingin bertanya? Ya,
Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan diskusi kelompok nih sekarang. Tadi kan udah lihat tuh, kita udah jelaskan juga pekerjaan yang memerlukan yang full atau profesi yang sudah melakukan pekerjaan itu, ya kan? Terus kita juga udah bahas tadi pengen kerja di mana sih? Sekarang itu akan baikkan juga kelompok kita. Tugasnya nanti itu akan bagikan poligami. Nanti poligaminya dipotong kecil dituliskan alasan. Nah, apa yang terjadi mana sih? Apa yang terjadi mana? Nanti kita akan kembalikan ke depan. Nanti kita presentasikan di depan. Presentasikan di depan. Dan kelompok lain pendapatnya ya. Kelompok lain nanti boleh tanya jawab. Ya. Nah, kalau kan ditulis, kalau kecil-kecil, nanti kalau dipotong kecil, ya harus tanya apa yang terjadi mana. Kan di sini, nah dibagikan ini, tempelkan di sini, nah sudah. Tapi kita masih bagikan ke depan. Tiap kelompok nanti memberi pendapatnya setelah kelompok lain berarti. Nah, jadi kalau akan bagikan musik sama lainnya, tenang aja. Bapak kerjakan. Ya, kerjakan terus. Iya ya, mulai tadi yang tempel ya. Nanti presentasi gue sama kelompoknya. Nanti setelah selesai presentasi, kita akan menempelkan jadi ini kalian di pohon kalian sudah kerjakan di depan, ya.
Maka boleh banyak. Rivalnya yang banyak masalah. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Kalau nggak ini tanya dulu. Ya. Ya. Mendengarkan. Ya. Ya. Enggak ini adanya. Ya. Ya, Kalau panjang tulisannya jangan buat kelompoknya di sini ya. Tidak. Selamat siang. Jangan kelompoknya seperti ini ya. Fokus. Dipotongnya kan enggak. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Boleh banyak. Dan kalian harus dengan kreatif lah. Ya, jadi apa? Kita mau kerja di mana? Nah, itu nggak mesti yang kita yang kita pengen aja. Kita boleh juga hotel. Oke, gimana bagusnya? Nggak masalah. Juga kayak yang bikin jangan buat ya, beda. Ya. Mana ada pas. Apa ya? Nah, ya. Kita 15 menit ya. Selamat sore. Siang. Malam.
Rupanya di rumah bersih.
Maju, siapa nih yang nggak siap presentasi dua? Monggo yang ada mau presentasi dua, jangan ikut. Monggo kan, Pak. Monggo tuh nggak. Bahkan maju. Kelompok lain. Tangan. Tangan. Silakan presentasi. Teman-teman yang lain boleh memberi pendapat teman-temannya ya. Ya silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini mempresentasikan tentang mengkaji dari jadi beberapa kali ini ada apoteker ya pengusaha restoran teman-temannya ya pengusaha perhotelan tanda komnas tiga pertambangan yang terkenal semua terkenal pengusaha Dinda terkenal dengan gelar pemuda dan bidang teknik. Ya. Yang dipresentasikan oleh semuanya ada dekat kata di yang silakan Lola. Lola silakan. Kenapa ini nah, kalau menolak nanti kalian menjadi saja untuk menjadi dan pelajaran bagi anak-anak. Ya, ini apa ada pekerjaan yang lain? Yang lain. Mana? Esa.
Enak kan? Kita ini. Silakan. Anda akan sukses. Galatasaray, Bermuda, TNI Angkatan Darat, dan Pengusaha, Presiden, Panglima, Tani, Guru Besar, Bupati, Provinsi, Camat, Pemerintahan, Guru Agama. Demikian nama saya. Misalnya Sikral ya dari apa sih Sikral itu Membangun negara yang membangun Palestina. Nah, apa tidak akan dilakukan Menjaga negara. akan mencanangkan layanan wisata Minggalan bagaimana? Jadi karena kita sudah berani, ya, kemudian kita dulu hari ini sampai di sini, nanti selanjutnya kita bisa rencanakan ulang lagi. Kita tutup dengan selawat langkah dipimpin oleh Gibran. Oke teman-teman, juga berakhirnya belajar kita saat ini pembelajaran juga selawat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak ada. Bu ada masukan? Ibu sudah? Marisa, Ya, Ibu. anaknya siswanya mau dibutuhkan dulu atau gimana?
dulu. Ya, Ya boleh. coba Ini. dikondisikan dulu siswanya. Suaranya Kalau mau keluar juga boleh, nggak apa-apa. Tinggal kita aja nanti. kamu masuk kelas dulu boleh. Kelas dulu.